Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sampai hari ini, esok, lusa, dan sampai kapanpun akan ada orang-orang yang tidak suka sama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu telah menjadi sunnatullah. Para nabi itu dimusuhi. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang hari ini atau hari-hari ini muncul ujaran-ujaran kebencian. Kita nih di negeri kita, kalau ada yang melecehkan presiden, kita akan marah, ditangkap tuh orang. Melecehkan diri kita sebagai seorang rakyat di negara Republik Indonesia, kita bisa laporkan dia. Melecehkan sebuah ormas, mereka bisa ditangkap. Bagaimana kalau yang dilecehkan adalah manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi? Ahibati fillah, ini pelajaran buat kita bersama. Bagaimana kita memperkenalkan. Kita punya PR yang besar dan panjang. Bagaimana kita mengenalkan tuh orang-orang yang masih membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka nggak tahu sama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Onta pun cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Onta tahu sama Nabi alaihi salatu wassalam. Burung pun tatkala mengadu, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pohon pun keluar dari tanah, berjalan dengan akarnya, bersaksi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah Jalla Jalaluh. Tapi kenapa masih ada yang gak kenal sama Rasul SAW? Mungkin kita yang belum mengenalkannya. Mungkin kita yang selama ini mengaku cinta kepadanya, tapi kita tidak menunjukkan sikap sebagai follower Nabi Muhammad SAW. Kita marah kepada mereka, tapi kita juga marah kepada diri kita sendiri. Maka momentum ini, Anda mengajak setiap muslim untuk menyampaikan satu hadis Nabi SAW. Kepada siapa? Kepada diri antum sendiri. Lalu antum mengamalkannya. Antum hafal tuh ucapan Rasul SAW. Antum hafal. Kemudian antum praktekkan dalam kehidupan antum. Setelah itu, antum sampaikan kepada orang lain. Satu hadis. Kalau di bumi ini ada 1 miliar lebih muslim, dia menyampaikan satu hadis Nabi SAW kepada umat manusia. Engkau yang cinta kepada Nabi SAW. Statusmu hari ini ucapan Nabi SAW. Seluruh muslim melakukan itu. Maka insya Allah orang-orang jadi kenal sama Islam. Ana ingat dengan seorang yang dia mengatakan, Ustadz, ana sering pasang status ayat Quran atau hadis Nabi SAW. Dan ana terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang hidup di Inggris terjemahkan dalam bahasa Inggris. Yang hidup di Jerman, yang hidup di Prancis dengan bahasa mereka. Supaya mereka tahu sama ajaran Islam ini, bahwa Islam benar-benar datang rahmatan lil alamin. Untuk memberikan kasih sayang. Bukan hanya kepadamu, tapi kepada hewan peliharaanmu di rumah pun. Islam datang untuk memberikan kasih sayang kepada mereka. Dan semoga kejadian yang menimpa umat Islam itu menjadikan kita lebih mengenal Rasul SAW dan membuat orang-orang di luar sana jadi penasaran, siapa sih Nabi ini yang gak pernah berhenti dicela, dicaci, dimaki, padahal dia orang yang paling indah,
yang paling baik, yang paling mulia, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Dan ingat, kelak semua manusia, mereka akan berada di dalam kesusahan, kebingungan, sampai datang Nabi kita Muhammad alaihissalam memberikan syafaat untuk seluruh umat manusia. Bahkan yang kafir pun merasakan syafaat itu. Ahibatifillah, hari ini kita akan bersama salah satu ucapan Nabi kita Muhammad alaihissalam yang menunjukkan betapa rahmatnya beliau, betapa cintanya beliau kepada kita. Tapi kadangkala cinta itu tidak bersambut. Kita hanya pandai berucap, tapi tak pandai berbuat. Nah, silakan dibaca di hadis 425. Bismillah. Hadis nomor 425. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim alaihi salam wa bi innahunna أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيه فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah azza wa jalla mengenai doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Rob, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termaksud golonganku. Surat Ibrahim 14 ayat 36. Dan mengenai doa Nabi Isa alaihissalam, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, Maha bijaksana. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 118. Maka Rasulullah pun mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa, Ya Allah, umatku, umatku. Kemudian terlihat oleh kami beliau menangis. Maka Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan Rabb-mu lebih mengetahuinya, dan tanyakan kepadanya apa yang menyebabkan dia menangis. Kemudian malaikat Jibril pun mendatangi beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada Jibril mengenai apa yang baru saja beliau ucapkan. Padahal sebenarnya dia Allah Ta'ala lebih mengetahui akan hal itu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad serta katakanlah, sesungguhnya kami Allah Ta'ala akan membuatmu senang mengenai umatmu, dan kami tidak akan membuatmu sedih. Muslim. Barakallahu fikum. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar orang-orang yang mengikutinya itu dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa alaihissalam juga menyerahkan sama Allah.
kalau engkau mengazab mereka, fa innahum ibaduk. Mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum. Kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Ini berkaitan dengan dosa selain syirik. Karena keputusan Allah buat orang yang melakukan kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang di bawah kesyirikan masih ada kesempatan untuk diampuni. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi membaca hal itu, apa yang beliau lakukan? Beliau mengangkat kedua tangannya. Ini adab berdoa. Lalu beliau mengatakan, Allahumma ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Beliau memikirkan kita, jamaah. Apakah pernah kita memikirkan beliau? Pernahkah kita mengenang perjuangan beliau yang membuatmu kemudian menangis, termotivasi untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia ajaran-ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Atau yang ada sama kita meremehkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan mengamalkan. Melihat orang yang mengamalkan, sebagian kita nggak suka. Bagaimana engkau ketika berjumpa sama Rasul SAW? Beliau menangis. Ahibati fillah. Allah tuh nggak pernah manggil Nabi SAW dengan namanya. Allah, bayangkan. Allah Rabbul Alamin memanggil nabi-nabi yang lain dengan namanya. Ya Adam, Ya Nuh, Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Isa. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, makanya kalau ada orang bertanya, kenapa nama Nabi Muhammad SAW nggak banyak dalam Al-Quranul Karim? Hanya 2 mungkin. Kenapa? Sedangkan Nabi Isa banyak, bahkan 25 kali. Nabi Adam juga. Nah, karena Allah nggak pernah manggil Nabi SAW dengan namanya. Terus dengan apa dipanggil? Dengan makomnya. Subhanallah jemaah. Allah mengatakan, Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi. Wahai Nabi. Allah memanggil, Ya ayyuhar Rasul. Wahai Rasul. Bukan namanya. Maka tatkala Allah melihat Nabi SAW menangis, Allah mengutus Jibril. Allah tahu apa yang sedang dikeluhkan sama Nabi SAW. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Tapi Allah ingin menunjukkan keutamaan Nabi SAW dan besarnya rahmat Allah Jalla Jalaluh. Datang Jibril. Sampai sana laporan sama Allah Azza wa Jalla setelah dari sana. Lalu Allah mengutus balik Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada beliau, Inna sanurdika fi ummatika. Kita akan membuatmu ridha dalam urusan umatmu. Jangan kepikiran sama mereka. Subhanallah. Allah berfirman di surat Ad-Duha jemaah. Apa kata Allah? Wala sawfa nu'tika wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah benar-benar akan memberikan kepadamu sebuah pemberian yang engkau akan ridha. Makanya nanti Rasul SAW, beliau benar-benar menanti kita umatnya di telaga Nabi SAW. Beliau nungguin
umat yang jumlahnya begitu banyaknya memenuhi ufuk. Datang berbondong-bondong. Beliau mengenal kita dari mana? Dari bekas wudhu kita. Ketika orang-orang mendekat ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata sebagian di antara mereka itu umatnya Nabi, jemaah. Ada yang dihalau, nggak boleh minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal beliau sudah berpesan sama kita, ana faratukum fil haud. Aku menunggu kalian di telaga. Lalu kenapa? Ketika sudah ditunggu-tunggu, udah dekat malah nggak boleh minum dari telaga Nabi SAW. Nabi teriak mengatakan kepada malaikat-malaikat yang mengusir sebagian umat Islam dari telaga Nabi SAW. Beliau mengatakan, ummati, ummati. Malaikat mengatakan kepada Rasul SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Engkau nggak tahu apa yang dikerjakan sama umatmu setelah engkau meninggal dunia. Lalu setelah itu Nabi tidak lagi bersedih. Karena ada umatnya yang tidak melaksanakan perintah Nabi SAW, yang malah menyimpang dari ajaran Nabi. Lalu beliau mengatakan, sohkan, dan semoga dijauhkan mereka. Maka ihbati fillah, ya, hadis yang kita baca menunjukkan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla, tapi perlu diketahui yang melakukan kesyirikan sudah tidak ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia dari umat Nabi alaihi salatu wassalam, karena keputusan Allah sudah jelas. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Lubuk Linggau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adz hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Qultu Allahu rasuluhu a'lamu. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'alallahi an la yu'azziba alla yusyriku bihi syai'an. Faqultu ya Rasulullahi afala ubashirun nas. Qala la tubashirhum fayatakilu la tubashirhum fayattakilu. Muttafaq alaih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Kemudian beliau bertanya, apakah kamu mengetahui ihwal hak Allah atas hamba-hambanya, dan apakah hak-hak hamba atas Allah? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, sahutku. Beliau lantas bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka harus menyembah, beribadah kepadanya, dan mereka tidak menyekutukannya dengan. Sedangkan hak para hamba atas Allah adalah dia tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kutanyakan, wahai Rasulullah, bolehkan aku memberitahu orang-orang? Maka beliau menjawab, jangan kamu beritahu mereka, karena mereka nanti akan berpangku tangan, tidak mau beramal. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat ya, yang Allah pinta dari kita itu nggak banyak. Apa sih kewajiban kita? Jangan berbuat syirik. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah Allah.
Tauhidkan Allah. Kalau kita lihat dari sisi ini keutamaan tauhid. Allah tidak akan mengadab mereka. Namun tatkala tauhid kita bercampur dengan kesyirikan, berapa banyak keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki dasar. Orang-orang masih melakukan pemberian sesajen kepada selain Allah Azza wa Jalla, meminta, memohon kepada orang-orang yang telah mati. Padahal Allah Rabbul Alamin berjanji akan mengabulkan doa-doa dan memudahkan urusan-urusan kita. Maka dalam hadis ini, subhanallah, haknya itu an ya'budu, engkau beribadah kepada Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan. Kalau bukan, gimana kita akan terhindar dari kesyirikan sedangkan kita nggak tahu mana yang syirik dan mana yang bukan? Karena semua dibungkus, kadang-kadang dibungkus dengan warna-warna Islam. Menyembelih sesuatu untuk selain Allah, kemudian diberikan kepada penunggu jalan, penunggu hutan, kepada jin. Itu ada. Hanya saja karena waktu menyembelih baca bismillah, waktu penyerahan sesajen baca ayat kursi atau baca surat-surat lainnya dari Al-Quran Karim, sehingga dianggap nggak apa-apa. Kalau kita melakukan itu, ya Allah tidak akan mengadab. Allah nggak akan mengadab. Artinya neraka itu Allah sediakan buat orang-orang kafir. U'iddat lil kafirin. Terus Ustaz, tapi kok ada orang-orang beriman yang masuk neraka? Nah, di sini karena kurangnya pengamalan dia dengan tauhid dia, sehingga masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Karena sejatinya keimanan itu memiliki banyak cabang. Ada 70 lebih cabang keimanan. Kekufuran itu juga memiliki cabang-cabang. Ada cabang yang mengeluarkan orang dari Islam. Ada dia keluar dari Islam, tapi hanya membuat dia sebagai pelaku kemaksiatan. Tapi itu tetap cabang-cabang kekafiran dan kesyirikan. Karena yang ada iman dan kekufuran atau kesyirikan. Maka semakin sempurna tauhid hamba, ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak akan mengadab dia. Tapi ketika ada kekurangan, bisa jadi diampuni sama Allah dengan kekuatan tauhid dia, dan bisa jadi dia diadab dahulu sebelum masuk ke surga. Kemudian kenapa hadis ini dilarang untuk disampaikan? Ya, memang yang ditakutkan orang-orang itu akhirnya berpangku tangan. Akhirnya nggak mau bersungguh-sungguh beramal, santai. Beda ya sama orang yang imannya sudah kuat, dijamin masuk surga. Bukan. Coba antum lihat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka dengar tuh hadis Nabi SAW. Mereka mendapatkan jaminan itu dalam kondisi mereka hidup. Apakah kemudian jaminan tersebut membuat sahabat-sahabat ini malas untuk beramal? Tidak. Tapi kalau kita, kayaknya sebagian orang dari kita tuh akan, kalau sudah dijamin masuk surga, sehingga dia mengikuti nafsunya, syahwatnya, tanpa memperhatikan bahwa semua itu dapat mengantarkan dia kepada azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian kenapa Mu'adz kok menyampaikan hadis ini? Ya, seperti yang pernah kita bahas. Karena Mu'adz takut
ada hadis yang dia bawa mati, dia sampaikan kepada umat manusia. Namun kita setelah membaca hadis ini, maka bagi kita penuntut ilmu, jangan sampai hadis ini malas beramal. Akhirnya yang ditakutkan sama Nabi SAW terjadi sama kita. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang nggak tahu dengan hadis ini semangat beramal. Masya Allah, di soft pertama dia baca Quran, zikir terus. Kita tahu dengan hadis ini akhir itu di soft pertama baca Quran juga malu, tenanglah. Insya Allah yang penting tidak melakukan kesyirikan, masuk surga. Maka dalam menyampaikan hadis ini jangan sembarangan. Kita juga harus dapat membaca kondisi orang tersebut. Karena kesian kalau ternyata dia yang awalnya semangat dengar hadis ini kemudian tidak semangat. Ya udah, nggak usah disampaikan kalau kiranya berbahaya untuk dia. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 427. Wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu alla ilaha wa anna muhammadan rasulullah fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitillahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Muttafaq alaih. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang muslim jika ditanya di dalam kubur, maka dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Maka itulah firman Allah Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, kita semua akan mati. Kemudian tatkala kita mati, kita akan dibungkus dengan kain kafan. Lalu kita dibawa untuk dihantarkan ke sebuah lubang yang sempit, yang tatkala hidup kita nggak mau tinggal di sana. Kita aja kalau dikasih kamar yang luasnya 2 kali 2 meter, kita menganggapnya sempit banget kamar ini. Tapi suatu saat keluarga kita nggak peduli. Walaupun engkau memiliki rumah yang dibangun di atas tanah 1 hektar, mereka tetap akan memasukkanmu ke lubang. Ketika diletakkan di sana dan ditinggal oleh keluarganya, proses fitnatul qabr akan dimulai. Ujian kuburan akan dimulai. Engkau mau masuk kerja aja diuji, mau naik kelas diuji, mau masuk ke sebuah kampus diuji, apalagi engkau mau masuk surga, diuji. Bagaimana kalau yang bertanya itu garang menakutkan? Kita dalam kehidupan dunia tuh, kalau kita dipanggil sama orang ya, lalu kita diinterogasi, ditanya macam-macam dalam kondisi gelap dan orang itu pegang sesuatu senjata yang menakutkan, kita kadang-kadang bingung. Di mana di kuburan yang tidak ada siapa-siapa. Oleh karena itu biasanya orang-orang yang ditahan sama polisi itu nggak ngomong dia, nanti nunggu pengacara. Dia ingin berbicara dengan pengacara karena semua ucapannya nanti akan tunggu. Tapi tatkala engkau di kuburan, engkau nggak nunggu siapa-siapa. Engkau harus jawab tuh pertanyaan. Makanya Nabi SAW mengatakan Muslim yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah itu akan ditetapkan hatinya. Dia bisa jawab nanti ketika ditanya man rabbuk, dia akan bisa menjawab. Allah kukuhkan hatinya.
Sehingga tatkala ditanya dia mengatakan Rabbi Allah, dinil Islam. Orang ini siapa? Muhammad SAW Rasulullah. Akan ditanya. Nih sekarang dunia tahu dengan orang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan ditanya siapa Muhammad itu. Amal munafik awil fajir ketika ditanya siapa orang yang diutus itu? Siapa tuh Muhammad SAW? Apa kata mereka? Sami'tun nas. Sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan itu Muhammad Rasulullah, maka aku ikut mereka mengatakan Muhammad Rasulullah. Kita di Indonesia mayoritas Muslim. Mayoritas pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan warnamu kalau engkau pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya orang munafik atau orang fajir tentang orang ini, dia aku nggak tahu, aku cuma mendengar orang-orang mengatakan Rasulullah, aku ikut. Apakah selama ini Islammu cuma ikut-ikutan? Ya Allahu a'lam, engkau yang lebih tahu. Tatkala orang-orang kafir ketakutan dengan nama ini Muhammad alaihi salatu wassalam, iya, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau menjelaskan kepada kita nih, Masya Allah, orang yang beriman, yang bersyahadat an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah Jalla Jalaluh, maka tatkala di kuburan, tatkala keluarganya pergi, dikala dia sendirian, ditanya, bisa jawab dia. Karena Islamnya dia, Islam beneran, belajar dia, yakin dia. Maka kita akan lihat dalam kondisi seperti sekarang ini, tatkala Nabi alaihissalatu wasallam dicela sama orang-orang musyrikin. Dulu yang seneng itu orang-orang yang menganggap hal itu ya buat mereka nggak ada masalah, karena mereka memang nggak suka sama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang munafik ini jemaah sebenarnya ingin mencela Nabi SAW, cuma mereka takut. Yang kafir terang-terangan, yang munafik ini nggak suka sama Nabi SAW. Sehingga tatkala ada orang kafir yang mencela, paling nggak merasa nyaman. Sedangkan orang mukmin akan marah terhadap tindakan tersebut. Maka ini termasuk harapan besar kita tatkala kita bersaksi dengan benar akan Allah Azza wa Jalla dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah tatkala di kuburan, antum nggak usah terlalu kepikiran. Ada orang yang takut kalau aku nanti di kuburan, kalian akan berapa lama nunggu aku di kuburan? Sejam, aduh kelamaan 1 jam. Ngapain 1 jam di kuburan? Capek udah. 10 menit, mungkin mereka 10 menit. 20 menit, 30 menit ya. Setelah itu mereka pergi. Terus anak bersama siapa? Bersama kesaksianmu. Kalau benar, engkau bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, urusannya aman. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 428. Wa an Anasin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal kafira idza amila hasanah ut'ima biha tu'matan minad dunya wa ammal mu'minu fa inna Allah ta'ala yaddakhilu lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'tibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Wa fi riwayatin inna Allah la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah wa amma kafiru wa
ينعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seorang kafir apabila melakukan suatu kebaikan, ia diberi makan dari dunia ini sebagai balasan atas kebaikan itu. Sedangkan orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebaikan-kebaikannya di akhirat kelak dan ia diberi rezeki di dunia ini atas ketaatannya. Dari riwayat lainnya, sesungguhnya Allah tidak menzalimi kebaikan seorang mukmin. Dia akan diberi rezeki karena kebaikannya tersebut di dunia kini dan diberi pahala karenanya di akhirat kelak. Adapun orang kafir, maka ia diberi makan dari kebaikan-kebaikan yang diamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sehingga apabila dia telah kembali ke alam akhirat, tiada lagi amal kebaikannya yang akan dibalas. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Naam jamaah, ini salah satu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin kita mendengar ya, Ustadz, kan ada orang-orang kafir yang dia itu sosial banget ya. Bahkan dia punya lembaga khusus untuk membantu umat manusia. Dia berangkat ke sana, mungkin triliunan yang dia berikan, Ustaz. Peduli banget dengan orang-orang yang susah. Ada apa enggak? Ada. Terus gimana mereka? Sebagian orang yang pemahaman agamanya menyimpang, dia mengatakan, yaitu surga itu buat orang-orang baik. Siapa aja yang baik, yang suka membantu dan menolong orang, tidak mendolimin orang lain, maka dia masuk surga. Tunggu dulu. Siapa yang menciptakan surga? Dia punya aturan, bukan aturan kita. Kalau bicara kezaliman, dia orang baik. Maka dikatakan orang yang melakukan kesyirikan ini orang paling jahat. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan di kalangan orang-orang musyrikin, mereka akan berada di neraka, kekal di dalamnya. Mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Mereka seburuk-buruknya manusia. Syarrul bariyah. Bayangkan jemaah. Terus gimana? Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an, ada orang namanya Ibnu Jad'an, kana fil jahiliyah, di masa jahiliyah, yasilur rahim, dia suka menyambung silaturahim, suka berbuat baik kepada kerabatnya, wa yut'imul miskin, dan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Fahal dzaka nafi'ah? Apakah itu ada manfaatnya buat dia? Apa kata Nabi SAW? La yanfa'uhu, nggak bermanfaat buat dia. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmiddin. Dia nggak pernah berdoa, wahai Rabbku, ampuni aku kesalahan-kesalahanku pada hari dibangkitkannya manusia. Ini orang nggak beriman, ini orang kafir. Terus kebaikannya dibalas sama Allah. Di mana? Di dunia. Dapat apa di dunia? Ya dikasih anak, usahanya lancar, Masya Allah terhormat di dunia. Dia mungkin mendapatkan ya popularitas. Balasan buat orang kafir itu di dunia. Ini keadilan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, Nabi SAW menjelaskan di sini, ut'ima biha tu'matan minad dunya, dari urusan dunia. Di akhirat nggak ada buat mereka di akhirat kecuali neraka.
Apakah mereka diringankan Ustaz? Ya, azab mereka itu, orang-orang kafir ini, azabnya pun bertingkat-tingkat. Ada orang kafir yang membunuh. Ada orang kafir yang zalim. Ada orang kafir yang tidak. Tapi tetap dia akan berada di dalam neraka. Neraka ini ada tingkatan-tingkatannya. Apakah mereka akan diringankan azabnya? Nggak ada diringankan. Ya, semua sesuai nantinya. Allah berfirman di surat Fatir. Di surat Ghafir. Ayat 49-50. Ayat 49-50. Surat Ghafir ayat 49-50. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga jahanam berkata, dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Barakallahu fikum. Nggak ada keringanan buat mereka di neraka itu. Walaupun kita tahu tuh orang-orang kafir disiksa di neraka sesuai dengan tambahan dosa-dosa mereka. Yang jelas semuanya akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Sedangkan orang mukmin kalau berbuat baik disebutkan Allah tuh menyimpan kebaikan-kebaikan dia, disimpan di akhirat. Dan kadangkala Allah kasih rezeki di dunia. Oleh karena itu kita harus paham nih bagaimana sistem yang Allah terapkan dalam pembalasan terhadap amal perbuatan manusia, agar kita tidak terkecoh dan tertipu dengan iblis. Karena kadangkala ada yang berkata, loh, tuh orang-orang kafir kaya-kaya dan mereka baik-baik loh, suka membantu orang lain, hartanya Masya Allah jangan ditanya. Sedangkan ini orang Islam, ya Allah, kere, susah hidupnya. Akhirnya iblis ingin memalingkan orang ini dari agama Allah Azza wa Jalla. Kita harus paham, memang balasan buat orang-orang kafir. Maka orang kafir tatkala membantu ini itu, hartanya ditambahin sama Allah. Nah, Allah kasih pada mereka. Tapi di akhirat nggak ada apa-apa. Keringanan azab nggak ada. Ingat, Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Selesai keputusan itu. Allah tidak bakal mengampuni walaupun dia memiliki banyak kebaikan. Tapi karena kekufuran dan kesyirikan dia, harapan untuk masuk surga bukan 1%, tapi 0%, nggak ada. Ahibati fillah, maka kita perlu tahu diri. Tatkala Ustaz aneh ini udah banyak ibadah ya, tapi kok masih susah rizki. Tenang, nggak akan ada yang terluput dari catatan kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata Allah memang nggak kasih di dunia ini, ya memang dunia ini akan ditinggalkan. Engkau dikasih pun kau akan tinggalkan. Maka yakin Allah akan memberikan yang terbaik.
di akhirat nanti. Jadi nggak ada ceritanya orang kafir di surga. Nggak ada ceritanya nanti ketemu sama fulan yang baik, fulan yang baik, fulan. Nggak ada. Ustaz kok sok tahu? Bukan, Allah yang menjelaskan. Nabi SAW yang menjelaskan. Terus mereka orang-orang baik udah dibales. Tapi kalau Allah kan maha adil, nah maka Allah udah balas di dunia. Allah kasih di dunia. Dia mau apa? Dia mau nama. Allah kasih nama buat dia. Dia mau namanya ditulis di sejarah. Pakai tinta emas, ditulis, dikasih di dunia. Dia ingin dielu-elukan. Dapat Nobel, dapat apa? Dikasih. Akhirat nggak ada. Karena memang mereka tidak beramal buat Allah Azza wa Jalla. Syarat diterimanya amal itu dua. Ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena ada di musim haji itu, ada orang-orang kafir yang memberangkatkan orang lain haji. Ada mereka yang menyembelih kurban, ada jemaah. Apakah itu bermanfaat? Di akhirat enggak manfaat. Di dunia Allah kasih ganti sama mereka. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan satu hadis. Hadis nomor 429. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus salawatil khamsi kamasali naharin jarin qamarin ala babi ahadikum yakhtasilu minhu kulla yaumin khamsa maratin, rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai yang penuh air yang mengalir di depan pintu salah seorang di antara kalian, sementara dia mandi 5 kali sehari, 5 kali setiap hari dari sungai itu. Hadis. Barakallahu fikum jamaah. Rasulullah pernah menyampaikan hal yang sama dalam lafaz yang berbeda. Beliau mengatakan hal yabqa min daranihi syai', apakah masih akan tersisa dari kotoran di tubuh dia kalau dia mandi sehari 5 kali, airnya mengalir bersih, maka nggak akan tersisa dari tubuhnya kotoran. Salat ini termasuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Dari satu umrah ke umrah selanjutnya. Kafaratun lima bainahum. Adalah penghapus dosa. Yang diantara amalan-amalan tersebut, idza jtunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar ditinggalkan. Berarti kita ini 5 waktu bersih terus ya. Habis zuhur kita sholat bersih lagi, habis asar sholat bersih lagi, habis maghrib bersih. Nah, tapi tergantung kekuatan sholatmu. Tidak semua baju yang dimasukkan ke mesin cuci itu bersih. Iya, mesin cucinya benar, airnya benar, tapi nodamu kadang-kala terlalu nggak bisa dihilangkan dengan air aja. Perlu sabun. Udah pakai sabun belum bisa. Oh ternyata nodanya sangat dahsyat. Harus pakai ini pakai itu. Maka di sini kekuatan sholat kita tuh berbeda-beda dalam menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi orang sholat ke masjid 10 orang, 100 orang, beda-beda kekuatan sholat mereka. Ada orang yang sholat nggak khusyuk. Akalnya nggak ada sama dia. Orang itu akan mendapatkan pahala sholat itu dari apa yang akal dia bersamanya. Kalau dia memikirkan yang lain-lain, makanya kadang-kala ada orang sholat, bukan sholatnya membersihkan dosa-dosa dia, sholatnya nganterkan ke neraka. Nah, gimana Ustaz? Nah, fawailul lil musalli. Celaka buat orang-orang yang sholat. Bukan jadi sungai yang membersihkan dosa-dosa dia. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dengan salatnya.
Seperti orang di depannya ada sungai, dia masuk tapi dia nggak bersih-bersih. Alladzina hum yura'un, riak lagi sholat. Nyemplung ke sungai sekedar kepingin orang-orang lihat dia. Engkau seharusnya masuk ke sungai itu membersihkan dirimu. Maka hadis ini termasuk hadis besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, tergantung kualitas salat kita, tergantung kualitas ibadah kita. Semakin bagus salat kita, maka penghapusan dosa itu semakin indah. Tapi kalau salat kita nggak bagus, maka mungkin yang dihapuskan salat kita, dosa-dosa kita nggak banyak gitu loh. Ada orang yang salat cuma dapat 5% dari salat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Jazakallah khair, Ustaz. barakallahu fiik. Ada pertanyaan dari Ahwat UAE. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak perempuan, sekarang ini kelas 2 SMP dan kelas 5 SD. Saya sedang bingung dengan kelanjutan sekolah anak saya di UAE. Apakah dimasukkan ke pesantren agar mendapatkan ilmu agama secara mendalam atau tetap sekolah di sini ikut saya? Sebenarnya dalam hati saya masih berat berpisah dengan anak saya dan saya masih ingin menikmati waktu bersama dengan anak perempuan saya sampai mereka kuliah dan menikah. Mohon nasihatnya Ustadz untuk kelanjutan sekolah anak saya ini. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya. Sebagian orang tua berpikir, Allah ya, kita ini nggak lama-lama sama anak kita. Seperti ibunya yang bertanya. Tahu-tahu ibunya dibawa sama suaminya ke UAE. Udah nggak ketemu orang tuanya lagi. Mungkin setahun sekali, mungkin 2 tahun sekali. Makanya akhirnya orang tua ingin berlama-lama sama anaknya. Apakah harus anaknya dimasukkan pesantren? Enggak harus. Engkau jadilah madrasah buat anakmu. Kalau anakmu tetap mau sekolah di UAE, maka engkau harus menjadi madrasah buat dia. Apakah siap? Kita bicara kesiapan dan kesediaan orang tua. Apakah siap dia untuk hidup bersama anaknya? Untuk mendidik anaknya? Karena ada ibu yang sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya anaknya nggak terdidik. Jadi kebersamaan itu cuma waktu makan sama anaknya, waktu santai. Bagaimana kebersamaan itu kebersamaan yang berkualitas, seperti kebersamaan seorang kawan sama kawannya yang selalu bersama dia. Tapi sekarang ibu bersama anaknya, ngajarin anaknya, belajar sama anaknya. Jadi yang terpenting buat anak-anak kita itu adalah basic agama dia. Apa yang diajarkan di pesantren, bisa nggak diajarkan di rumah? Sangat bisa. Buktinya di pesantren itu satu guru pegang 30 anak. Ada yang 40 anak bisa. Masa engkau pegang 2 anak nggak bisa? Bisa. Tinggal bagaimana engkau mau atau tidak. Di mana sang ibu harus mengorbankan sebagian kesenangan dia. Karena dia harus menjadi pendamping buat anak-anaknya. Kan memang itu yang diinginkan. Ingin bersama. Maka dampingi anak. Maka nggak ada masalah ketika orang tua tidak siap untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Memang bukan suatu kewajiban. Yang wajib itu adalah mendidik anak kita di atas agama Allah SWT. Ketika Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu yang diwajib dilakukan orang tua. Kalau bicara sarananya, bagaimana bentuknya, itu kembali kepada orang tua. Maunya yang kayak apa? Mau masukkan pesantren? Iya Ustaz, kayaknya anak nggak mampu, tafadhol. Enggak Ustaz, anak mampu insya Allah di rumah, silahkan. Dan Alhamdulillah sekarang dengan pandemi ini, kita melihat bahwasanya anak-anak sekolah di rumah itu mungkin. Tapi tentunya dengan pengawasan dan pendampingan orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Tafadhol untuk Lubuk Linggau, untuk Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau misalnya seorang itu ya dia sering bermaksiat kemudian bertobat, terus nanti bermaksiat lagi, tobat lagi.
ya yang sering dikatakan orang apa tobat sambal gitu kan. Nah terus juga apa bagaimana juga gitu, kenapa gitu orang tuh kalau misalnya saat diberi musibah gitu ya, diuji sama Allah itu ibadahnya kuat, khusyuk gitu ya, sampai nangis. Tapi giliran dikasih senang itu seakan-akan lalai, kemudian lupa untuk bersyukur. Terima kasih Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Mungkin tadi yang tobat sambal itu seperti orang makan sambal. Ketika kepedasan dia janji nggak mau makan lagi. Tapi suatu saat dia rindu sama sambal itu. Jadi makan lagi. Bagaimana syarat tobat seorang hamba? Apabila syarat tersebut terpenuhi, tobat dia diterima. Makanya para ulama menjelaskan syarat tobat itu yang pertama adalah menyesali, meninggalkan, dan bertekad niat untuk tidak mengulangi. Ingat, bukan tidak mengulangi, tapi niat untuk tidak mengulangi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena manusia ini makhluk yang lemah. Dia mengulangi dosa, tapi tatkala dia berniat untuk tidak mengulangi, maka tobat dia insya Allah syaratnya terpenuhi dan harapan diampuni. Terus gimana Ustaz? Tatkala dia mengulangi dosa itu dosa yang sama, kalau dia bertobat dan niat untuk tidak mengulangi, Allah ampuni. Terus nanti ngulangin lagi. Nah, kita udah bahas tuh hadisnya. Bagaimana Allah mengatakan, hambaku tahu punya Rabb yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman kepada dosa. Kita tahu. Kenapa kita minta ampun? Karena kita tahu Allah tuh memberikan hukuman kepada dosa. Tapi Allah juga Maha Pengampun. Aku mau minta maaf sama Allah SWT. Maka Allah akan maafkan. Jadi selama keyakinan itu ada pada diri kita, dosa yang kita lakukan akan dihukum sama Allah SWT. Tapi Allah juga Maha Pengampun. Maka teruslah bertobat kepada Allah SWT. Jangan sampai akhirnya iblis membisikkan kepadamu, aduh gak ada manfaatnya tobatmu, main-main tobatmu. Maka jangan main-main. Maksudnya jangan main-main bukan jangan mengulangi. Tapi maksudnya jangan engkau bertobat tapi hati niat mengulangi. Jadi dia sebenarnya belum bertobat. Dia hanya saja menunda perbuatan dosa itu. Sekarang enggak. Besoklah lihatlah kondisi besok. Maka yang seperti ini tobatnya enggak diterima. Maka hendaklah engkau serius bertobat dengan benar-benar bertekad untuk tidak mengulangi. Kalaupun engkau terjebak dalam dosa yang sama, maka segeralah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada di masa Nabi SAW seorang sahabat yang minum khamr. Akhirnya dia dihukum, didera. Lalu nanti ketemu lagi dia minum khamr, dihukum lagi. Terus dia seperti itu. Akhirnya ada yang melaknat orang tersebut. Maka Nabi SAW, kalian jangan bantuin setan terhadap saudara kalian. Itu cinta sama Allah dan Rasulnya, subhanallah. Cuma menggodaan syahwat itu kadang-kala begitu besarnya, sehingga dia kembali melakukan dosa. Tapi segera dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Jadi lupa nih jemaah. Apa tadi? Nah, apa? Ini Ustadz apa? Saat misalnya dikasih ujian gitu iya, ya kita siap. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Saat dikasih ujian, ada orang yang saat dikasih ujian dekat sama Allah SWT. Nah, ini peringatan. Apa kemudian engkau harus dikasih ujian terus supaya dekat sama Allah SWT? Orang tuh kalau ditanya, engkau mau jadi fakir yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Maka kebanyakan manusia akan mengatakan kaya yang bersyukur. Tapi ternyata tidak semua orang seperti itu. Maka orang harus belajar sekarang. Engkau kalau ingin jadi kaya bersyukur, tunjukkan.
Memang banyak orang yang dikasih musibah di soft pertama di masjid. Masya Allah dia. Apakah harus dikasih musibah terus supaya ada di soft pertama? Jawabannya aku nggak ingin kayak gitu, Ustaz. Aku ingin dia senang tapi di soft pertama. Tunjukkan hal itu. Caranya minta bantuan sama Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal sebuah doa yang Nabi mengatakan, "Fala tada'ana," jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan nih doa. Di penghujung setiap sholat. Kalau sholat 5 waktu berarti 5 kali dia baca doa. Kalau tambah sholat sunnah, tambah lagi dia baca. Karena memang kita perlu bantuan Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu. Ada orang tadi dikasih kekayaan lupa sama Allah. Dikasih kesusahan ingat. Maka kita minta supaya dibantu senantiasa ingat sama Allah SWT. Wa syukrika, mensyukuri nikmatmu ya Allah. Bukan malah dengan nikmat itu tadi kita lupa sama Allah, kita gunakan untuk kemaksiatan. Wa husni ibadatik, agar ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peringatan tadi buat orang-orang, apakah nunggu dikasih musibah baru engkau puasa sunnah, baru engkau salat malam? Engkau nggak mau, maka segera ketika engkau dalam kenikmatan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya dunia ini berputar. Kita tahu Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Laula an kana minal musabbihin." Andai kata Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang ahli bertasbih, ketika beliau senang, maka dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat nanti. Tapi karena dia orang yang ahli bertasbih, Allah tuh akan kenal sama kita. Tatkala kita susah, Allah akan hadir. Maka ada orang-orang jamaah yang marah sama Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang dia merasa Allah belum berbuat baik sama dia. Ajib. Engkau bisa ngomong sekarang, itu bukan kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Engkau bisa bernafas, itu bukan kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Kebaikan Allah itu banyak, nikmat Allah itu banyak. Maka jangan sampai itu ada orang-orang yang merasa ditinggalkan sama Allah ketika susah. Penyebabnya, ketika engkau senang, engkau nggak pernah mengenalkan dirimu kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fisyiddah." Kenalkan dirimu kepada Allah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau sedang dalam kondisi suka, dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang. Ya'rifka fisyiddah. Allah akan kenal kepadamu tatkala engkau susah. Maka kadang tadi kita baru kenal Allah ketika susah. Ketika senang nggak kenal sama Allah. Akhirnya kita minta sama Allah ketika susah, kadang-kadang kok lama Ustaz ya, kok kayaknya nggak dikasih jawaban. Ya, kesalahan di diri kita. Maka perbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Tafadholi Ukti Erika dari Jamaah Zoom jika ingin bertanya langsung. Assalamualaikum Ukti Erika. Kalau gitu Ana bacakan saja Ustaz. Mengenai bahaya takbib Ustaz, merusak rumah tangga orang lain. Di suatu sisi kita sebagai seorang muslimah, kita wajib untuk tidak boleh menolak terjadinya poligami Ustaz. Tapi ada satu sisi lagi, bagaimana kalau sampai dianggap merusak rumah tangga atau terjadi taktib ini Ustaz. Ini adalah suatu kelarangan juga di dalam agama kita Ustaz. Semoga dipahami Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Iya jamaah, menjadi istri kedua itu bukan termasuk merusak rumah tangga orang. Tapi kalau engkau melihat calon suamimu nih kayaknya nggak mampu untuk memanage konflik yang mungkin saja terjadi, karena itu hal yang wajar. Terjadinya konflik, para ulama menyebutkan, namanya dua orang, kita jangan ngomong lah istri yang dua. Kadang-kala anak di rumah ribut, anak kita dua, anak kita tuh bukan orang lain. Kadang-kala konflik terjadi di antara mereka. Jadi itu sesuatu yang wajar, jangan dianggap sesuatu yang aneh konflik itu terjadi. Maka tatkala anti sekarang dilamar oleh seorang yang sudah beristri, maka tinggal anti lihat
Kira-kira calon suami anti itu mampu enggak memang menjadi suami yang memiliki 2 istri? Enggak semuanya mampu. Kalau keinginan mungkin semua laki-laki mau, tapi kemampuan enggak semuanya mampu. Buktinya memang banyak yang gagal, atau ada yang gagal, enggak banyak. Maka kembali kepada yang lihat, ini urusannya bukan urusan merusak rumah tangga orang, tapi kalau anti yang godain suami orang beda lagi. Jadi anti yang memang godain tuh orang, digodain, kirimin WA, diajak ketemu ini itu, sampai si laki-laki ini jatuh cinta sama anti, lalu anti minta untuk dinikahi. Ini berbeda. Tapi kalau enggak, memang dia melamar, kemudian mungkin memang ada yang menawarkan anti kepada dia, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menawarkan putrinya. Dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar udah punya istri. Datang kepada Utsman. Utsman sudah punya istri. Ditawarin Hafsah. Itu bukan merusak rumah tangga orang, enggak. Karena memang ini sesuatu yang diperbolehkan. Tinggal tadi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat gitu loh. Jadi kalau memang ada enggak lah, umpamanya lihat kayaknya nih orang laki ini kayaknya enggak mampu dia. Dia tentunya dengan tadi anti mengkaji tentang orang tersebut. Atau kadang-kala melihat kondisi. Kayaknya kondisi rumah tangga dia Ustaz enggak memungkinkan untuk itu, anak lebih baik mundur. Enggak apa-apa mundur. Jadi bukan berarti harus menerima lamaran poligami itu, enggak harus. Tinggal sekarang ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dan juga berdoa memohon kepada Allah SWT agar dikasih pilihan yang terbaik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Langsung Ukti Tante dari Jamaah Zoom jika ingin bertanya. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Barakallahu fiik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang yang karena pemahaman yang didapat karena doktrin ajaran masa lalu yang jauh dari sunnah dan karena ketidaktahuannya sehingga yang bersangkutan tahunya apa yang dilakukannya itu sudah baik dan benar. Misalnya tata cara sholat, bacaan-bacaannya maupun amalan-amalan lainnya. Apakah akan tetap dihukumi dengan azab juga? Dan apakah benar-benar amalan yang diyakininya sudah benar itu akan benar-benar tertolak? Dan apakah benar-benar tidak dikumpulkan sebagai pengikut Rasulullah walau yang dilakukannya karena ketidaktahuannya dan itu yang dilakukannya itu sebenarnya baik gitu. Kemudian apakah doa-doa yang dipanjatkan dengan ikhlasnya itu juga tidak diterima ya Pak Ustaz? Masya Allah. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Ini jamaah. Ingat, semua dicatat. Semua dicatat. Yang besar, yang kecil, yang baik dan yang buruk. Ini pertanyaan ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Insya Allah berkaitan dengan hadis ini. Bagaimana dengan orang-orang tadi yang nggak ngerti Ustaz, yang nggak belajar ya. Kemudian dia mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Cuma dalam pandangan dia itu baik, itu benar karena faktor ketidaktahuan dia. Ahibati fillah, ada uzur dengan kebodohan. Orang itu dikasih uzur. Cuma kalau bicara apakah memang dia akan mendapatkan uzur? Kalau pertanyaan secara detail, bagaimana dengan doa-doa dia? Salat dia, nggak semuanya salah kan? Salat dia benar, mungkin ada satu titik yang memang nggak sesuai dengan sunnah. Doa-doa dia, mungkin ada satu yang tidak sesuai dengan sunnah. Makanya nanti Allah akan tegakkan timbangan keadilan. Yang baik akan berada di timbangan kebaikan. Yang baik dan benar akan berada di sana. Yang baik tapi ternyata tadi nggak ikhlas umpamanya. Sebenarnya amalan-amalan baik, tapi karena nggak ikhlas akan berada di timbangan keburukan. Ada baik tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW umpamanya. Umpamanya dia sholat maghrib 4 rakaat, baik kan Ustaz, tapi berada di timbangan keburukan karena tidak akan diterima. Jadi
sebenarnya tugas kita bagaimana mengajak orang-orang itu untuk mengenal yang benar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau orang itu sudah meninggal dunia, Ustaz? Dengan ketidaktahuan dia akan dihisab. Maka kita tidak perlu akhirnya menjadi beban buat kita ya, orang-orang itu. Tapi kita doakan mereka, kalau itu orang tua kita, orang dekat kita ya. Kita doakan mereka semoga diampuni sama Allah SWT. Dan semoga memang ada uzur, faktor ketidaktahuan. Maksudnya uzur ini, kan ada orang mamanya dia nggak tahu, tapi nggak belajar dia. Memang dalam kehidupan ini ada orang-orang yang fokus cari dunia, nggak belajar dia. Maka apakah dikatakan dia kan nggak tahu, Ustaz, makanya belajar. Tinggal apakah tadi dia berada di tempat yang sudah banyak majelis ilmu, cuma dia memang terpengaruh dengan terpengaruh sama provokator sehingga nggak mau dengar, nggak mau belajar, maka itu pun tetap akan dihisab. Sebagaimana di masa Nabi SAW ada orang-orang yang terprovokasi kemudian nggak mau dengar, dia. Nabi menyampaikan, dia nggak mau dengar. Apakah ada uzur? Nggak ada uzur buat dia. Telah datang kepada dia penjelasan, tapi dia nggak mau mendengarkan gara-gara pengaruh provokator tadi gitu loh. Kalau memang ada yang memprovokasi dia sehingga dia nggak mau belajar gitu loh. Kadang kan ada teman-teman yang udah nggak usah belajar, sudah nggak usah dengerin itu, nggak usah ini itu. Akhirnya dia mau dengerin itu. Maka nggak ada hujah, nggak ada alasan buat dia nanti ketika dia sudah datang kebenaran kepada dia, namun dia memang nggak mau hadir, dia nggak mau dengerin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Boleh dua lagi, Ustaz? Tafadhalina. Yang pertama Lubuk Linggau dulu, tafadhol Lubuk Linggau. Untuk mempercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, dalam berumah tangga itu kan kalau misal suami istri selama 6 bulan suami tidak menafkahi lahir dan batin selama 6 bulan itu kan mestinya hukumnya itu gimana, Ustadz? Ada kan di keterangan di buku nikah itu jika 3 bulan tidak dinafkahi lahir dan batin maka ada jatuh talaknya, Ustadz. Jadi untuk di hukum Islam ini gimana, Ustadz, jika dalam 6 bulan tidak dinafkahi lahir batin? Apakah harus menikah ulang atau itu sudah talak? Makasih, Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Nah, jemaah. Anda mungkin nanti perlu melihat yang ada di buku nikah ya. Anda nggak baca tuh di buku nikah. Ya, berkaitan dengan tidak memberikan nafkah. Apakah dengan tidak memberikan nafkah suami itu lebih dari 6 bulan atau setahun? Apakah jatuh talak? Enggak sebenarnya. Jadi, ada momen suami yang pergi. Menghilang, dia nggak ada kabarnya. Setahun nggak ada kabarnya. Telepon enggak, ini enggak. Apakah status perempuan ini telah diceraikan? Tidak. Terus apa? Dia harus gugat cerai. Kalau memang dia masih berpikir enggak, anak pikir insya Allah suami anak datang, maka kembali kepada kondisi perempuan ini. Kalau perempuan itu mengatakan anak mau nunggu suami, boleh. Tapi kalau umpamanya dia enggak, anak mau gugat cerai, tafadhol, dia punya hak untuk itu. Jadi 6 bulan umpamanya enggak dikasih nafkah, kalau dia mau gugat cerai, tafadhol. Tapi kalau enggak, Ustaz, anak mau sabarlah sama suami anak, maka tetap dia menjadi suami istri sampai ada gugat cerai atau sang suami menceraikan istrinya. Jadi nggak perlu nikah baru lagi karena memang statusnya masih suami istri. Jadi nggak perlu nikah baru, kecuali memang sang suami sudah menceraikan istrinya. Selama itu tidak ada, maka tetap status itu terjaga. Mereka suami istri yang sah. Suami kadang-kala ada di rumah cuma nggak ngasih nafkah karena sakit, atau suami kerja di luar kota nggak memberikan nafkah dia karena memang di tempat itu dia penghasilannya sedikit, ya nggak nafkah lahir, nggak batin dia berikan, maka kembali kepada kondisi istri. Kalau dia mau gugat cerai silahkan, tapi kalau enggak, status mereka masih sah suami istri. Barakallahu fikum. Barakallah. Tafadholi Ukti Maya yang ingin bertanya langsung dari Jamaah Zoom, Maya Saraswati.
Ana persilahkan. Atau Ana bacakan mungkin biar cepat ya Ustaz ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ahwan bertanya di luar materi. Ustaz, saya memiliki rencana untuk menikah dengan seorang ikhwan, tapi kadarullah ikhwan tersebut ternyata berubah hati dan sudah memiliki yang baru. Ustaz, saya berusaha mengikhlaskan, tapi saya masih sering sedih, kemudian menangisi. Terkadang yang saya tangisi adalah dosa-dosa saya, terkadang juga rasa sakit hati saya atas perbuatan-perbuatan dia. Ustadz, apakah yang saya rasakan adalah godaan dan was-was syaitan, dan bagaimana ya Ustadz caranya agar saya ikhlas apalagi satu tempat kerja? Jazakallah khair. Barakallahu fikum jemaah. Nah, yang pertama kita harus tahu dan yakin bahwa takdir itu telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum menciptakannya langit dan bumi ini. Sebelum kita ada, sudah dicatat kita akan menikah dengan siapa. Yang kedua, tatkala engkau tidak jadi menikah dengan fulan, maka engkau seharusnya berbaik sangka sama Allah dan berburuk sangka kepada dirimu. Berbaik sangka sama Allah gimana? Ya kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik buat engkau. Tinggal mungkin engkau punya banyak dosa tadi. Kita punya banyak dosa. Dan engkau berbaik sangka bisa jadi engkau nggak jadi sama dia karena Allah akan menyediakan yang lebih baik dari dia. Atau engkau lihat mungkin aku nggak pantas buat dia karena dosa-dosaku. Maka engkau perbaiki dirimu supaya engkau pantas mendapatkan yang lebih baik dari dia. Jadi kita harus optimis dalam kehidupan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita nggak suka kejadian itu, tapi bisa jadi itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang engkau sukai itu buruk buat engkau. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kita nggak tahu. Maka dalam kondisi seperti ini kita berbaik sangka sama Allah. Caranya tadi bagaimana kita mengikhlaskan ya ridho yang kau tahu takdir Allah pasti yang terbaik buat engkau. Tinggalkan engkau kadang-kala ada orang-orang jamaah ingin yang sakit hati, ingin balas dendam. Sampai mengantarkan dia bagaimana membuat itu orang berpisah sama istri. Na'udzubillah, jangan sampai kau melakukan itu. Atau engkau akan nanti aku akan tunjukkan aku bisa dapat yang lebih baik dari dia. Nggak perlu. Terus yang perlu kau lakukan, doakan dia. Sampaikan kepada dia, barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Doakan orang itu berdua tatkala mereka nggak ada. Allah akan kirimkan malaikat yang mengaminkan doamu sambil mengatakan untukmu juga yang seperti itu. Apa nggak indah ini jamaah? Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.